Shalom, damai di hati. Ya, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Iya, puji Tuhan. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, mari kita meluangkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebagai bentuk ucapan syukur kita untuk nafas hidup yang sampai saat ini Tuhan berikan untuk kita. Mari saudara-saudara kita berdiri dan mari kita angkat pujian dalam NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah remaja Sinode Gemim saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam ibadah ini kita dihantar, dituntun oleh nas pembimbing dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 yang berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman remaja dan pembina remaja, saya sungguh yakin bahwa saat ini kita semua memiliki semangat yang sama untuk memuji Tuhan. Mari bersukacita di dalam Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita angkat pujian dalam NKB nomor 1. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin.
Mari kita menyanyi sekali lagi dalam NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari bersama katakan nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari katakan puji Dia, puji Dia. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang keberlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara sekalian, disilakan duduk kembali. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tidak bisa kita memungkiri bahwa di dalam kehidupan yang Tuhan berikan, seringkali kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan benar. Terlalu membuang banyak waktu kita untuk melakukan apa yang hati kita inginkan, tanpa memikirkan perasaan dan kehendak Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun kita meyakini bahwa ada satu pribadi yang terus mengasihi kita dan yang akan senantiasa membantu kita untuk hidup dalam pengampunan dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang merupakan pendamaian atas dosa kita, agar kehidupan kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapannya, sebab ada tertulis jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita angkat satu pujian dalam Kidung Jemaat nomor 467 yang berkata, Tuhanku bila hati kawanku. Syukur kepadamu karena Tuhan, Kau adalah Bapa yang baik. Tuhan tidak pernah melupakan kami dan Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Hari ini kami mau mengaku bahwa dalam kehidupan kami seringkali tidak taat dan tidak setia kepadamu. Kami seringkali menyakiti hati dan perasaan Tuhan lewat setiap perkataan dan perbuatan kami, baik kami sebagai seorang remaja maupun pembina remaja. Kami berharap Tuhan masih mau mengampuni kami, Tuhan masih mau mengubah kehidupan kami, agar
agar senantiasa kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, dan hidup kami boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Teman-teman remaja dan pembina remaja yang diberkati Tuhan, kita telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan yang sudah diberikan Tuhan hari ini kepada kita menjadi langkah awal kita memutuskan untuk hidup bagi Kristus dan meninggalkan dosa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 362 yang berkata, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Mari Engkau Tuhan suci dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu untuk merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan mewartakan firman Tuhan Engkau berkati. Berikan hikmat kebijaksanaan dari kerajaan sorga, agar apa yang hamba-Mu katakan itu juga berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16.
dengan perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Shalom, damai di hati. Apa kabar kakak-kakak pembina remaja dan adik-adik remaja? Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah remaja Sinode Gemim saat ini. 1 Korintus 7 ayat 1-16 dengan perikop tentang perkawinan. Juga tema mingguan Gemim sepanjang minggu berjalan, yaitu memelihara kekudusan perkawinan. Tema ini sangat unik dan seringkali dianggap tabu di kalangan remaja. Mengingat kehidupan adik-adik remaja masih diperhadapkan pada tugas dan tanggung jawab di sekolah, yaitu belajar. Sehingga ketika kita masuk dalam pembicaraan perkawinan, di dalamnya kita dihadapkan pada tanggung jawab yang besar, bukan hanya kepada pasangan hidup saja, tetapi juga tanggung jawab kepada Tuhan. Adik-adik remaja, lalu bagaimana kita sebagai remaja menyikapi tentang perkawinan? Kekudusan diri sebagai seorang remaja harus dipertahankan sampai nanti tiba di tahap perkawinan. Saat ini, dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kecanggihan teknologi membuat generasi muda memanfaatkan berbagai hal untuk ke arah positif. Tapi
tidak sedikit juga yang ke arah negatif. Hal-hal negatif inilah yang membuat remaja justru menjauh, bahkan pergi dari hal kekudusan diri. Banyak yang terjerumus dalam pergaulan yang salah, seperti seks bebas, hamil di luar nikah, pernikahan dini, akselerasi tanpa melewati pemuda langsung ke WKI, wanita kaum ibu, atau ke PKB, pria kaum bapak. Untuk mencapai tahap perkawinan dibutuhkan kematangan dari berbagai aspek dan bukan instan terjadi begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang dari waktu ke waktu untuk mencapai kematangan tersebut. Masa remaja, masa pemuda, masa bersekolah, masa berkuliah, masa bekerja, dan tiap masa memiliki pengetahuan dan tanggung jawab yang berbeda-beda yang kemudian akan menjadi pengalaman yang berharga untuk kehidupan ke depannya. Dalam masa-masa inilah kita belajar untuk tetap menjaga kekudusan hidup. Yang masa remajanya sudah dipenuhi oleh bunga-bunga cinta, yang sudah mulai lirik kanan kiri, yang sudah mulai kirim WA, yang sudah mulai kirim messenger ataupun DM. Hai, boleh kenalan, atau sore, daba apa. Bahkan jika ada yang mungkin saat ini sudah mulai pacaran, walaupun sudah dilarang oleh orang tua ataupun penatua, tapi boleh backstreet kuat. Itulah realitas saat ini. Tapi ingat, tetaplah menjaga kekudusan diri. Tertarik pada lawan jenis adalah hal yang normal, tapi jangan sampai kita terbawa pada arus dan jatuh pada seks bebas, perkawinan dini, kehamilan di luar nikah, aborsi karena malu, dan lain sebagainya. Adik-adik remaja, bahkan kakak-kakak pembina remaja, pacaran itu baik dan merupakan karunia Tuhan. Asalkan memiliki kematangan diri pada waktu yang tepat dan pada orang yang tepat juga sesuai dengan kehendak Allah. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan untuk mari jo torang kaweng. Padahal emosi masih sering naik turun. Atau ikut tren dulu, tes dulu, coba dulu, kasih hamil dulu. Kalau dia belum hamil, lanjut pacaran. Tapi kalau so hamil, tenang sayang, kita pasti tanggung jawab. Ada lagi yang orang tua tidak restui, kawin lari jo. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang akhirnya membuat perkawinan jadi instan tanpa kekudusan. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja dalam pelayanan diperhadapkan pada realitas kehidupan warga jemaat yang sangat kompleks dengan berbagai permasalahannya. Dan salah satu pergumulan yang dihadapi gereja dalam pelayanannya adalah semakin banyaknya kegagalan hidup berumah tangga yang berakhir pada perceraian. Paulus mengingatkan bahwa perceraian bukanlah jalan keluar dari pergumulan, dan sejatinya janji perkawinan yang telah dinyatakan pada saat pemberkatan merupakan panggilan hidup saling mengasihi antara suami dan istri yang berlangsung seumur hidup. Suami dan istri membangun rumah tangga karena cinta kasih dan kesetiaan untuk saling melayani dan mempersembahkan keluarga Kristen yang dibentuk sebagai milik kepunyaan Allah. Sebagai jemaat Tuhan, marilah kita saling mengingatkan untuk menjaga kekudusan hidup. Bagi adik-adik remaja, isilah masa-masa remaja dengan hal-hal yang positif. Rajin belajar, selalu berdoa, rajin beribadah, di mana semakin hari kehidupan adik-adik remaja semakin berkembang dengan hikmat dari kerajaan sorga. Sehingga ketika waktunya tepat,
maka Tuhan akan menganugerahkan pasangan hidup yang tepat juga. Walaupun nantinya di kehidupan berumah tangga tidak lepas dari permasalahan dan pergumulan, tetapi sebagai anak Allah kita mampu melewatinya dengan hikmat Tuhan. Sehingga keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang diberkati dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati masa muda adik-adik remaja pun dengan kehidupan seluruh kakak-kakak pembina remaja. Amin. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita memberi persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sementara memberi persembahan, mari kita nyanyikan dalam PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu. Kita berdoa. Ada ucapan syukur Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini kami boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Dalam satu hati kami Tuhan, kami beribadah, memuliakan Allah yang begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, Kau berikan secara cuma-cuma. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipuji dan dimuliakan. Mari Tuhan bersama-sama dengan kehidupan kami hari lepas hari, ingatkan kami untuk kami tetap menjaga kekudusan diri. Di masa remaja juga kakak-kakak pembina, sehingga kami pun nanti tiba di tahap perkawinan dengan seturut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, mari Engkau bersama-sama dengan para tenaga kesehatan pun dengan pemerintah, berikan mereka semua kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan dari kerajaan sorga, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 dengan kekuatan yang berasal daripadamu. Entah itu pun ditemukannya vaksin ataupun mereka yang telah memberikan kekuatan mereka untuk membantu proses penyembuhan bagi masyarakat yang terdampak langsung pada COVID-19. Mari Tuhan Engkau jamah seluruh masyarakat yang terkena langsung dari dampak pandemi COVID-19. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan dan juga kesembuhan, Engkau pulihkan mereka, beri kuat tubuh mereka. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, jemaat Tuhan saat ini yang beribadah memuji dan menyembah-Mu dalam ibadah remaja Sinode Gemim. Di dalamnya ada Komisi Pelayanan Remaja Sinode Gemim, Komisi Pelayanan Remaja Wilayah, Komisi Pelayanan Remaja Jemaat, dan juga Koordinatorium Rayon, serta seluruh kakak-kakak pembina dan adik-adik remaja sesinode Gemim. Mari Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua yang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami yang beribadah di tempat ini melalui gedung gereja Jemaat Gemim Baitul Girian. Mari Engkau memberkati jemaat ini Tuhan, dan melalui jemaat ini nama Tuhan pun dipuji dan dimuliakan. Pun bagi kami yang bertugas saat ini, Engkau memberkati WL, Engkau memberkati singers, Engkau memberkati banners, Engkau memberkati rebana, Engkau memberkati band, Engkau juga memberkati tim RNB Bitung, Engkau juga memberkati tim pengambil video. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak untuk setiap talenta yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami semua boleh menyalurkan talenta kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Arah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam semua kami yang bertugas, Komisi Pelayanan Remaja Wilayah Bitung 3, Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Baitul, Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Genesaret Pateten, Ikatan Remaja Teladan Gemim Rayon Bitung, kami semua sebagai persekutuan yang utuh berterima kasih karena Tuhan Yesus Kristus turut campur tangan dalam peribadatan di hari ini. Dan Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Mari Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan tanpa melihat berapapun nominalnya. Engkau berkati, Engkau kembalikan berkali-kali lipat. Walaupun kami juga sadar Tuhan, kami mengerti bahwa persembahan yang terbaik, yang kudus dan berkenan adalah ketika kami mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami, kehidupan kami hari lepas hari, kami hanya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, disilahkan berdiri. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang diberkati Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memimpin peribadatan kita, pasti Dia juga akan terus memimpin kehidupan kita semua, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan keluarga kita, dan dalam segala hal yang sementara kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9b. Mari kita angkat pujian dalam Kidung Jemaat nomor 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.